Bapak Saudara, selamat kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, biarlah tetap kita bersuka cita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini lagi kami boleh ada bersama dalam ibadah kami sekalipun kami berjauhan. Kami yakin dan percaya berkat Allah dalam ibadah kami terus mengalir kepada setiap kami masing-masing. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Tolong hamba-hambamu urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Angkat tanganmu, katakan peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi kita akan pujian ini bersama. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini ya Tuhan, kembali kami datang kepada Engkau, bersekutu bersama dengan Engkau.
Biarlah persekutuan kami malam hari ini dengan Engkau. Engkau dimuliakan, kami diberkati oleh Tuhan. Terlebih lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar malam hari ini. Biarlah firman Tuhan memberkati setiap kami yang ada itu. Memberkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Injil Yohanes pasalnya ke-16, ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan diberi, supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang sudah kita baca ini merupakan sebuah percakapan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dalam percakapan pada waktu itu ada sebuah pesan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Ini merupakan sebuah percakapan yang terakhir sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Dalam ayat yang ke-23 dia berkata begini, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Yesus sedang berbicara tentang bagaimana kehidupannya akan terpisah dari mereka. Dia tidak akan bersama-sama lagi dengan mereka. Nah, tapi sekalipun dia sudah tidak akan bersama-sama lagi dengan mereka, ada satu janji yang dia ucapkan kepada mereka, kepada murid-muridnya, yaitu di dalam ayatnya yang ke-23 bagian B sampai ayat yang ke-24. Dia katakan begini, setiap kali kamu berdoa di dalam namaku, maka apapun yang kamu minta dalam doaku, dalam namaku, maka semuanya itu akan diberikannya kepadamu. Bapak Saudara dikasih Tuhan, dia katakan apa saja yang kamu minta dalam doa demi namaku, maka akan diberikan Bapa kepadamu. Perhatikan kata apa saja. Kata apa saja itu menunjuk kepada banyak hal, tidak terbatas. Nah saudara, manusia banyak keinginan. Jika diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, saudara, tentu ada banyak yang akan diminta oleh manusia kepada Tuhan. Sebab ada istilah yang berkata, mumpung ada kesempatan, jangan lewatkan. Nah, saudara, banyak yang akan diminta oleh manusia ketika diberi kesempatan untuk meminta. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah ini menunjuk kepada kebutuhan. Ada sebuah kebutuhan yang sangat-sangat mendesak atau sangat-sangat penting dari semua kebutuhan yang ada. Nah, waktu itu Yesus sedang berbicara tentang
mereka meminta sesuatu, dalam arti kata saudara, ada kebutuhan yang mendasar yang akan mereka butuhkan saat itu. Karena ketika Yesus terpisah dari mereka, maka mereka akan mengalami banyak tantangan. Mereka akan mengalami penganiayaan, mereka akan mengalami penyiksaan, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh karena nama Yesus. Nah, untuk hidup di zaman itu, di waktu itu tentu tidak mudah. Maka ada satu hal yang Yesus tekankan kepada mereka. Mereka butuh sesuatu dan minta kepada Bapa. Nah, apa itu yang dimaksud oleh Yesus yang merupakan sebuah kebutuhan mereka saat itu, yang melebihi kebutuhan dari segala kebutuhan, adalah Roh Kudus. Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang mereka butuhkan saat itu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin hidup mereka, Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan mereka. Ketika ada tantangan, inilah fungsi daripada Roh Kudus, akan memberikan kekuatan, akan memberikan kesanggupan kepada mereka, sehingga mereka bisa melewati setiap tantangan, mereka bisa melewati setiap persoalan. Dan sekalipun mereka dianiaya, bahkan dibunuh, mereka masih bisa tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, karena Roh Kudus yang memberikan mereka kesanggupan dan kemampuan. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, dunia yang penuh dengan persoalan, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan akan menghadapi banyak kesulitan. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan? Kita tidak akan pernah sanggup, kita tidak akan pernah mampu. Nah, satu yang kita butuhkan adalah kuasa Roh Kudus yang bisa memberikan kesanggupan, yang bisa memberikan kemampuan buat kita. Bahkan saat kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita. Nah, inilah yang kita perlukan hari-hari ini. Saudara, gereja kita, gereja Pantai Kosta di Indonesia, setiap tahun selalu mengadakan doa 10 malam. Apa doa 10 malam? Yang selalu diadakan oleh gereja Pantai Kosta, mengingat kembali tentang hari ketuanan Roh Kudus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekalipun itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi saudara, biarlah kita semua masih tetap punya kerinduan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, karena keadaan seperti ini kita tidak bisa berkumpul di gereja, di rumah Tuhan. Tapi dimanapun kita berada, di tempat kita masing-masing, tempat kita bekerja, di rumah, ya, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, minta kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-13 berkata begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang belum mengalami bagaimana dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara minta kepada Tuhan. Tuhan, jamah, aku rindu mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Atau aku rindu mengalami bagaimana aku mendengar kesaksian ada rekan-rekanku, atau mungkin ada suami, ada istriku, ada anak-anakku, ada saudara-saudaraku yang mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, belum ada kata terlambat. Siapapun kita, ketika kita miliki kerinduan, datang bersekutu kepada Tuhan, minta kepada Tuhan,
Tuhan pasti penuhi engkau dengan kuasa Roh Kudus. Satu hal, hanya kerinduan. Mari Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam setiap persekutuan, baik dalam ibadah-ibadah online ini, ya, maupun mungkin kita bersekutu, berdoa di tempat kita masing-masing di rumah, minta kepada Tuhan, aku rindu Tuhan dijamah oleh Tuhan, aku rindu Tuhan dipenuhkan dengan kuasa. Karena hanya itu yang membuat kita tetap bertahan, kita tetap kuat. Roh Kudus yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada murid-murid pada waktu itu, karena Roh Kudus itu yang akan menyertai mereka setelah Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Mereka akan hidup dalam satu kehidupan yang baru, mana Yesus tidak bersama dengan mereka. Roh Kuduslah yang akan membantu kita, menolong kita untuk kita hidup dalam sebuah kehidupan yang baru. Mungkin saudara tidak seperti biasanya, kita bisa beribadah, berkumpul di gereja, kita bisa bertemu dengan saudara seiman kita. Tapi saudara, ya Roh Kuduslah yang akan terus membantu kita, menolong kita, menghibur kita, memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita yang ada. Dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menyampaikan firman-Mu, tapi bila roh yang ada di dalam hidup kami terus bekerja Tuhan, mengingatkan kepada kami, memberikan kami kerinduan Tuhan, untuk selalu rindu ada di dalam hadirat-Mu, untuk selalu rindu ada dalam persekutuan bersama dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, untuk selalu rindu dipenuhkan, dijamah oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih dari tempat ini Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mungkin mengalami sakit Tuhan, dari tempat ini hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka yang sakit. Mereka mengalami kelemahan Tuhan, Engkau Allah pulihkan mereka. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan sukacita bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap keluarga, rumah tangga umat-umat-Mu, memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur, berterima kasih untuk persekutuan kami malam hari ini. Kami yakin kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, mari angkat tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua.